Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita mengucap syukur bahwasannya Tuhan itu teramat baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah pembukaan semester genap tahun akademik 2025-2026. Mari kita persiapkan hati kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwasannya Dia teramat baik sepanjang semester yang lalu kita boleh lewati, dan hari ini kita akan masuk di semester yang baru. Melangkah pasti bersama dengan Tuhan, amin. Katakan kiri kanannya, kita akan melangkah bersama dengan Tuhan, haleluya. Mari kita ambil sikap saat teduh sejenak. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Bapa di hadapan-Mu. Engkau baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Jika hari ini kami masih boleh ada di semester yang baru, semua karena pertolongan Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia mengandalkan Tuhan. Sepanjang semester ini kami akan lalui bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saat ini kami akan persiapkan hati kami. Kami mau bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Membawa puji-pujian kami di hadapan Engkau seperti dupa yang berbau harum Bapa, yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Sungguh kami ada hari ini semua karena kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan kami bersyukur Tuhan. Haleluya Bapa. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Boleh sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup
setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Engkau baik, amat baik. haleluya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sama-sama sekali lagi kita mengatakan aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan sekali lagi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita sembah Dia. Mari kita bawa pujian mazmur kita di Kami hadapan-Nya. menyembah Yesus Kami yang mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu. Kau selalu menyertai hidup kami. Kami ada karena kasih-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu bersama kami semua. Haleluya Bapa, bersyukur kami buat kebaikan yang Kau berikan bagi kami. sungguh kami Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Bawa pujian syukur-Mu, bawa ungkapan syukur-Mu di hadapan Tuhan, bawa penyembahan-Mu di hadapannya. Agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. kami melihat Disyukurkan bagimu Tuhan. kami menyembah Haleluya Bapa. Oh Tuhan, kami sembah. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan aku ada hari ini. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi. Sungguh Kau terlalu amat baik bagi kami Bapa. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan. Sekali lagi
lagi Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita mau katakan, aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan ini, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari ucap Bersyukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami ada supaya kami ada semua dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya memulai setiap kegiatan kami bersama dengan Tuhan. Dan semester yang baru ini pun kami bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Dan kami berserahnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi yang lebih dahsyat katakan shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, amin. Amin. Lihat kiri kanannya, mari kita bersukacita di hadapan Mari kita Tuhan. bersukacita. Kita mau naikkan syukur di hadapannya. Haleluya. Mari kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Kita mau bersukacita di hadapannya. Biarlah nama Tuhan itu saja yang diagungkan, kerajaannya ditegakkan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, haleluya, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Boleh lambaikan tangannya, katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dengan sukacita di hadapannya. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama kita mau naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini. Sama-sama katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini. Biarkan musik memuji Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Mari kita bersama-sama bersukacita, memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini. Sama-sama katakan, takkan berhenti meninggikan namamu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini
hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Yang lebih dahsyat, katakan haleluya. Haleluya. Kita mau nyatakan Tuhan baik di dalam hidup kita, amin. Amin. Kita mau rayakan kasih Tuhan, amin. Amin. Kita mau menaikkan pujian di hadapan Tuhan, rayakan kasih-Nya. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Katakan kaulah sukacita. Kaulah sukacita. Sekali lagi kita mau katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita. Aku katakan haleluya. Ku bersorak. Boleh saya melihat tangan-tangan yang berlambai di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai di hadapannya. Ku bersorak, Tuhan ku dahsyat berkuasa. Angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersyukur, semuanya melompat, lompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari kita lebih dahsyat lagi memuji, memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Kaulah suka. Sekali lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita. Ku lambaikan tangan, katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Bersuka ku melompat bagi Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersyukur, sama-sama kita melompat. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Sekali lagi katakan Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Sebelum duduk, kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan sungguh ajaib perbuatan.
sediakan bagiku. Yesus, besar setiamu, Kau tak tinggalkanku. Dalam lembah kekelaman, Kau menyelamatkanku. Kemuliaan bagi nama-Mu, besar dan heran perbuatan tangan-Mu. Senang hati ku memuji-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, kemenanganku. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, Kau nyatakan bagiku. Yesus, besar setiamu, Kau tak tinggalkanku. Sama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan, dalam lembah kekelaman, menyelamatkanku. Kemuliaan bagi nama-Mu, besar dan heran perbuatan tangan-Mu. Senang hati ku memuji-Mu, Yesus kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi nama-Mu, besar dan heran perbuatan tangan-Mu. Segenap hati ku memuji-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, kemenanganku. Haleluya Tuhan, Kaulah sumber kemenangan bagiku. Hanya Kau yang ajaib perbuatan tangan-Mu. Dalam lembah kegelapan, Kau menyelamatkanku. Kemuliaan bagi nama-Mu, besar dan heran perbuatan tangan-Mu. Senang hati ku memuji-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, kemenanganku. Lebih lagi kita mau katakan, oh, kemuliaan bagi nama-Mu, besar dan heran perbuatan tangan-Mu. Segenap hati ku memuji-Mu, Yesus
Yesus kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita mau katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi nama-Mu, besar dan heran perbuatan tangan-Mu. Senang hati memuji-Mu, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, kemenanganku. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa tetap ada, tetap eksis sampai hari ini. Dan kami dibentuk, diproses oleh Engkau untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa. Dan biarlah firman Tuhan pada siang hari ini meneguhkan setiap kami, panggilan kami, sehingga kami tetap kuat dan kami bisa Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Bilang kiri kanan, Anda luar biasa hari ini. Haleluya ya. Allah kita Allah yang luar biasa, telah menuntun setiap kita memasuki tahun akademik yang baru, tahun 2025-2026 di semester genap ya. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun kita seperti di tengah lautan ada gelombang, tetapi biarlah kapal itu ya tidak tenggelam. Amin. Ya, kita tetap bertahan, kita tetap memandang Tuhan, dan lebih daripada itu Tuhan akan menggenapi rencananya sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 20 sampai 23 ya. Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23, saya ingin menyampaikan firman Tuhan atau khotbah pada hari ini dengan judul Jangan Bandingkan Panggilanmu. Bilang kiri kananmu, saya adalah saya, ya gitu ya. Ya. Nah, sedang kasih lihat Tuhan, saya akan baca, Bapak Ibu bisa menyimak, saudara bisa melihat di dalam Alkitab yang kalian pegang. Demikian firman Tuhan, ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan, hari-hari ini saudara kita sedang melewati ya tahun yang baru, tahun 2026. Kita mungkin sudah melihat dalam perjalanan hidup kita sejak tahun 2025, bahkan mahasiswa yang ada PPL sudah kembali, yang antar semester sudah kembali, ya, yang tetap tinggal di sini juga sudah kembali, ya. Hatinya kembali, rohnya kembali, sudah. Ya, kita melihat bahwa bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ya, saya lihat, wah kayak Domi pulang, pergi kurus pulang gemuk. Wah, ya Joni, ya dulu kurus ceking tinggi, wah sekarang bulat gitu ya. Yosi, wah puji Tuhan. Artinya Tuhan memelihara. Ya, Tuhan merindukan setiap kita diberkati Tuhan. Tetapi saudara, di dalam perjalanan kita,
Ya tadi saya katakan seperti kapal yang kadang-kala ombaknya ada saatnya tenang, ada saatnya ombaknya gede. Membuat kita itu harus berjaga-jaga. Nah, teks yang kita baca ini saudara adalah salah satu contoh bagaimana saudara hidup kita supaya kita fokus kepada Tuhan. Petrus adalah salah satu tokoh utama dalam teks kita. Ya, ayat-ayat sebelumnya kalau saudara lihat bagaimana Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, bukan cuma sekali, 3 kali saudara. Dan akhirnya dia kembali kepada pekerjaan dia yang lama saudara. Dia menjadi seorang nelayan, dia mancing ikan saudara. Dia coba mencari ikan lagi dalam pekerjaannya. Dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan yang sudah memilih memanggil Petrus adalah Bapa yang setia. Amin. Ya, sehingga dia datang mencari Petrus. Ya, makanya ketika ada percakapan yang luar biasa, ya, dari Petrus dengan Tuhan Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Petrus katakan, Tuhan engkau tahu saya begitu mengasihi engkau. Tidak cuma sekali Tuhan ingin membuktikan, ya, komitmen, konsistennya Petrus sampai 3 kali dia bertanya. Dan ini tentu saudara merupakan sebuah isyarat dalam kehidupan Petrus. Bahwa sesungguhnya Tuhan juga tidak main-main dengan kehidupannya. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan Petrus. Ya. Nah setelah itu saudara, Petrus saudara diberikan sebuah support. Ya. Diberikan sebuah semangat yang baru. Tetapi ketika dia punya semangat yang baru, mungkin dia kembali berseri-seri saudara. Dia lihat teman dia yang namanya Yohanes, ya. Lalu dia mulai utak-atik, guru, itu teman kita ini gimana dia nanti, ya? Bukankah dia yang begini saudara, ya? Nah saudara, Tuhan katakan, Petrus itu bukan urusanmu. Bilang kiri kanan itu bukan urusan kamu ya. Hal yang paling luar biasa di zaman sekarang itu ada istilah namanya kepo. Tahu kepo? What's the meaning kepo? Ya. Orang yang suka kepo, ya, bukan urusannya dicari-cari urusannya. Ya. Kalau urusannya dia cari-cari urusan demi kebaikan menolong orang, puji Tuhan. Tapi kadang-kala dia kepo itu bukan untuk kebaikan orang itu, tetapi untuk menjatuhkan orang tersebut. Maka Yesus katakan pada Petrus, Petrus itu bukan urusan kamu. Kalau saya menghendaki dia jadi begini, saya menghendaki dia hidup seperti apa, itu bukan urusan kamu. Yang penting sekarang Petrus komitmen kamu, ikutlah aku. Ya. Jadi sudah kasih lihat Tuhan, mari dalam hidup kita saudara, kita punya fokus yang sama dengan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ikutlah Tuhan, melayani Tuhan. Ada 5 poin yang saya ingin sampaikan lewat teks ini saudara. Yang pertama saudara, bahwa panggilan kita ini tidak tergantung karena masa lalu kita. Bilang kiri kananmu, tidak tergantung masa lalu. Ya. Setiap kita memang punya masa lalu. Saudara ada di tempat ini, saudara datang di tempat ini, dan saya percaya bahwa Tuhan itu yang memilih memanggil saudara tidak pernah salah. Dia tahu saudara dari daerah mana, dia tahu warna kulit saudara, dia tahu latar belakang keluarga saudara, maka dia menuntun saudara. Yang naik pesawat, naik bus, naik kereta, naik apa, tibalah di tempat ini. Ya, pasti Tuhan tidak ada main-main. Ya, sebesar apapun masa lalu saudara, saudara bisa banggakan, oh saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini dan sebagainya. Bagi Tuhan itu nggak ada masalah. Yang Tuhan mau lihat tuh hari ini. Ya, hari ini kita punya komitmen apa? Petrus tidak diperhitungkan. Kalau Tuhan, ya, dia marah, Tuhan atau Yesus tersinggung, kamu itu sudah menyangkal aku gara-gara kamu. Ya. Ketika aku di Taman Getsemani, kalian juga pada kabur, pada lari, tinggalkan aku sendiri. Mungkin dia akan marah, tetapi Tuhan tidak demikian. Malah dia mencari Petrus. Kita bisa saja tersandung, kita bisa saja jatuh, kita bisa saja kembali ke masa lalu kita. Tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dalam kehidupan kita. Dia selalu mencari, dia selalu mencari. Amin. Dia tidak pernah membiarkan. Ya. Jadi saudara, Tuhan rindukan hidup kita. Ketika kita dipulihkan. Ketika kita kembali kepada panggilan Tuhan. Lupakan masa lalu.
Bilang kiri kananmu, move on bro. Ya, mari kita move on. Ya, jangan biarkan masa lalu menghalangi Anda. Jangan membiarkan masa lalu itu menghambat panggilan kita. Ya. Tadi pagi Radikal berkhotbah luar biasa. Dia lihat bapaknya khotbah, dia di belakang. Satu waktu nanti dia yang berkhotbah, bapaknya di belakang. Amin. Anak Radikal. Asalkan dia setia, selesai sampai di sini. Ya. Satu waktu dia kembali, dia akan jadi pengkhotbah di Mamuju. Ya. Jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, ya kita tahu Radikal dulunya di kampung dia cerita ya macam-macam saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan masa lalu sehingga dia bawa kita di tempat ini. Dia perlengkapi kita di tempat ini untuk maksud dan tujuan yang besar. Amin saudara. Yang kedua apa yang kita pelajari dari sini saudara adalah kalau berbicara panggilan saudara kita harus fokus. Ya. Jangan sampai kita membandingkan kepada orang lain, kita membanding-bandingkan diri kita, akhirnya fokus kita kepada Tuhan itu bergeser. Kan ada lagu, jangan banding-banding ke. Ya. Kita ini Tuhan sudah atur saudara. Ya. Orang Papua kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ya. Orang Kalimantan ya, coklat, sawo matang, ya, agak-agak putih. Ya. Orang Chinese putih semua. Gitu, ya, nggak ada yang sama. Ya. Tetapi ketika kita ada di tempat ini, kita dikatakan keberagaman. Berbeda-beda suku, tapi kita tetap satu. Kita ada di sini, saudara, untuk diproses dengan hal yang sama. Makan yang sama, model menu yang sama, pekerjaan yang sama, semuanya sama. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, kita jangan lihat, kenapa kamu begini, kenapa saya tidak begini. Ya. Fokuslah kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai saudara ngurus orang. Kok teman saya nilainya bagus, kok saya jelek. Ya. Kalau saudara sudah lihat di depan ini ada sedikit penghargaan, jangan lihat isinya. Ya. Walaupun tetap harus dilihat kan. Gitu ya. Ini hanya bagian dari penghargaan. Tapi saudara harus lihat satu waktu nanti, tahun depan saya harus terima hal yang sama. Makanya harus nilai saya upgrade terus. Ya. Jadi saudara kadang-kala kita ini suka, kok dia nilainya bagus? Kak saya nggak tahu saja. Tugas saja nyontek sama saya. Gitu. Jurnalnya saja itu nyontek dengan saya. Ya. Biarkanlah saudara. Ya. Fokuslah kepada panggilan saudara. Ketika saudara fokus kepada panggilan saudara. Waktu berjalan dengan cepat. Saudara kerjakanlah bagian saudara. Saudara tidak usah hal-hal yang bukan kepentingan saudara, saudara urus-urus. Ya. Ketika saudara lakukan, selesai kita. Amin. Ya. Jadi saudara, memang secara manusiawi kita ini kadang-kala terpengaruh dengan apa kata orang. Tapi Tuhan mau seperti Petrus. Petrus, kamu harus fokus, ikutlah aku. Tidak usah lihat si Yohanes. Ya, urusan Yohanes, urusan saya misalnya begitu ya. Jadi sudah yang kasih lihat Tuhan, ketika kita berusaha membandingkan diri kita, ya, apalagi kalau udah mulai perkuliahan itu, ya, Shopee-nya itu udah mulai banyak yang datang ini, ya, mulai kiriman-kiriman itu, mulai dari sepatu, baju, ya, sudah lihat, wah, kok dia pakai sepatunya bagus ya, nah, ayo sudah pesan, ya. Datang tidak sesuai dengan yang diharapkan, saudara bisa kecewa. Ya. Uang orang tua sudah habis. Ya. Jadi yang seperti angkatan 7 ya, saudara perjalanan walaupun tinggal berapa bulan banyak uang yang harus keluar. Jadi jangan juga foya-foya. Ya. Jangan juga foya-foya di tempat Bu Un sampai malam-malam ngopi-ngopi, belanja-belanja. Ya. Tabung. Ya. Jadi saudara, janganlah kita juga membandingkan hal demikian. Tuhan mau supaya saudara selesai di tempat ini. Amin. Yang ketiga saudara, apa yang kita bisa pelajari ya? Bahwa Tuhan tidak memperhatikan masa lalu kita. Tuhan rindu kita fokus kepada panggilan kita. Yang ketiga saudara, Tuhan rindu di dalam hidup kita saudara. Kita mau selalu mengikuti Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Ikuti instruksinya Tuhan.
Jangan sampai kita mengikuti instruksi diri kita sendiri. Para mahasiswa di tempat ini saudara, kalian menyerahkan diri, hidup dan mati saudara di tempat ini. Amin. Ya. Hak hidup saudara memang ada di tangan Tuhan. Tetapi masa depan dan semua Tuhan titipkan saudara selama 4 tahun di tempat ini kepada STT dan para dosen. Jadi saudara, apa artinya? Saudara berserah. Suka-sukanya para dosen, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya STT membentuk saudara seperti apa. Jadi ketika saudara ada di kandang babi, saudara bersyukur, terima kasih saya ada di kandang babi. Ya, saya bisa pelihara babi supaya gemuk, supaya kita potong, kita makan. Ya, kalau kurus-kurus kan harusnya, kenapa ini kurus? Ya. Ketika saudara lagi di ladang sudah mencangkul menanam sayuran, sudah bersyukur, terima kasih. Saya menanam sayuran supaya kita bisa makan. Ya. Karena itu adalah bagian dari proses hidup saudara. Ya. Kalau saudara fokus saudara beralih, ngapain saya sini jauh-jauh? Cuma untuk kerja bakti, saya pindah saja STT yang di sebelah sana. STT di sana tinggalnya di tempat yang bagus, nggak perlu kerja bakti, malah jalan-jalan. Ya. Akhirnya sudah kembali lagi membanding-bandingkan. Ketika sudah membanding-bandingkan, kadang-kala tidak sama. Ya, ketika saudara sampai di sana. Ya. Lakukan saja, ikutlah Tuhan, ikut instruksinya Tuhan. Ya. Petrus Tuhan katakan, kamu tidak usah urus yang lain. Yang penting sekarang ikutlah aku. Ketika dia mengikut Yesus, fokusnya hanya kepada Yesus. Ketika sudah tahu, sudah di tempat ini adalah kuliah, sudah dibentuk, diproses lewat STT Mawar Saron Lampung, saudara fokus. Maka tidak akan beralih kepada yang lain. Ya. Makanya selalu dikatakan ketika sudah ada di sini, putuskan yang namanya pacar. Jangan gara-gara pacar buka Facebook, pacaran lagi pegang tangan dengan keponakan mungkin, anak bersaudara, dia sudah cemburu. Ya, ujung-ujungnya dia telepon. Ditelepon nggak diangkat-angkat, makin marah. Ya, harusnya bikin jurnal, akhirnya jurnalnya berantakan, saudara. Ya, lupakan, ikuti saja apa yang sudah diatur. Bangun pagi, doa pagi. Namanya sekolah tinggi teologi di seluruh Indonesia, kecuali fakultas teologi di universitas yang bawa kertas, yang isinya, bawa tas isinya kertas, yang tidak doa pagi. Saudara mau keliling matanya lah teman saudara. Ya. Di mana-mana yang nama STT wajib doa pagi. Jadi kalau ada mahasiswa tidak doa pagi, salah alamat. Ya. Mungkin salah tempat. Ya. Setelah saudara kerja bakti, ya. Saudara makan, kemudian saudara kuliah. Karena itu tugas saudara. Ketika saudara lakukan bagian saudara, ikuti saja instruksi yang sudah diatur. Maka semuanya akan berjalan dengan baik. Mengikuti Kristus ya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara tunduk ya. Tuhan memberi otoritas di dalam hidup kita. Pertama ketika sudah kecil ada otoritas orang tua. Ya, makanya orang tua itu mendidik saudara. Saudara mendapat nilai-nilai. Ketika saudara sekolah, Tuhan memberi otoritas kepada guru. Guru membentuk saudara, mendidik saudara. Ketika saudara kuliah, Tuhan memberi otoritas kepada dosen. Makanya prinsip Alkitabiah, hormatilah orang tua, hormatilah para dosen, tunduklah kepada mereka itu adalah prinsip firman Tuhan. Kalau sudah melawan dosen, sama sudah melawan orang tua, sama melawan Tuhan. Ya. Percayalah dosen itu memikirkan yang terbaik. Dosen tidak pernah memikirkan yang jelek. Ya, kita di sini para dosen sudah memberi diri, memberi hidup. Ya. Pak Nadiak dari Batam jauh-jauh datang di tempat ini. Ya. Pak Tobing dari Bandung. Ya, nanti sebentar ada perkenalan dosen baru, Pak Erik. Ya. Dari Malang, dari Jakarta. Mau menyerahkan diri tinggal di sini. Ya. Saudara cuma 4 tahun, saudara selesai. Saya sudah 10 tahun, saudara. Ya. Pak Tobing sudah mau masuk 2 tahun. Ya. Yang lain, kita bertahun-tahun. Ada yang datang, ada yang pergi. Kok dosennya nggak pergi-pergi? Kecuali diusir. Ya.
Saudara kasih oleh Tuhan. Makanya ikutilah otoritas. Ketika saudara ikuti otoritas, tunduk kepada aturan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Ya. Yang keempat, saudara. Ya. Apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Ya. Bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita, saudara, kita harus ya mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan katakan itu adalah firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Ketika saudara salah mengeksegesa, salah mengartikan firman Tuhan, dampaknya itu juga berbeda. Ya. Ketika Petrus mengatakan, bertanya tentang Yohanes, ya, maka Tuhan katakan, kalau aku menghendaki, yang didengar oleh murid-muridnya, wah rupanya katanya Yohanes itu tidak akan mati. Ya. Tersebar di antara saudara-saudara, Yohanes itu nggak mati. Wah ini gosipnya langsung tersebar di mana-mana. Ya. Nah ini bahayanya saudara. Ya, kejadiannya cuma sampai AB, ya, ditambah jadi CD. Ya. Akhirnya viral di mana-mana. Cerita ditambah-tambahkan, masuk di media sosial, ditambah-tambahkan. Rupanya nggak seperti itu. Setelah diselidiki tidak seperti itu. Ya. Jadi saudara, yang clear dalam kehidupan kita itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya. Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara melakukan firman Tuhan, saudara tunduk kepada firman Tuhan, Alkitab katakan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan berjanji, dia akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya. Angkatan 7 mulai memikirkan, saudara mau sampai di mana? Tuhan ada di sana. Saudara mau pergi di mana? Tuhan ada di sana. Percayalah bahwa Tuhan sudah mengatur saudara, maka dia akan menyertai saudara, dan firman Tuhan bersama-sama dengan saudara. Itu adalah jaminan kita bahwa Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah melupakan kita. Amin. Yang terakhir saudara, ya, bahwa panggilan itu harus sejalan, identik dengan yang namanya ketaatan. Bilang kiri kananmu, taat. Taat bro. Ya. Makanya di sini saudara belajar taat itu di sini. Kenapa kita hidup asrama? Salah satu tujuan belajar ketaatan. Ya. Saudara belajar ketaatan mulai dari sini. Ketika bel bunyi, ya, saudara harus bangun. Kalau sudah nggak bangun, nggak taat namanya. Ya. Ketika dosen memerintahkan seorang mahasiswa, tolong panggil ini, dia memberi otoritas. Kalau sudah tidak ikuti, tidak taat. Makanya panggilan itu saudara harus identik, sejalan saudara. Tidak boleh kita lepaskan dari yang namanya ketaatan. Karena kalau saudara tidak taat, bisa saja sudah tidak sampai pada tujuannya. Ya. Istilah olahraga di dalam 1 Korintus pasal 9, kita itu didiskualifikasi. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, disinilah kita belajar dengan sederhana. Ya. Hal-hal yang sederhana. Kuliah 16 kali pertemuan, saudara harus ikut, ada absen, itu belajar ketaatan. Ya. Setelah itu sudah kerja bakti, disuruh kumpul, disuruh ya beres-beres, dibagi kelompok, sudah dikasih ladang, dikasih tempat untuk sudah kerja, itu ketaatan. Ya. Kita belajar, kerja bakti mulai jam 4 misalnya, sampai jam 5. Belum jam 5 udah kembali ke asrama. Itu namanya tidak taat. Bukan berarti sudah tidak mengerjakan, tapi tidak taat. Ya. Jadi saudara lakukan. Tuhan katakan kepada Petrus, kamu tidak usah urusan orang lain. Itu bukan urusan kamu. Yang harus kamu lakukan hari ini, ikutlah aku. Dan Tuhan katakan, Paulus katakan dalam 2 Timotius, ikutlah menderita. Ya, ikut Tuhan kan penderitaan. Amin. Ya. Menderita bukan berarti kita menderita dengan sakit penyakit. Kita menderita bukan karena hal yang lain. Kita menderita karena kita harus mengalahkan kedagingan kita. Kita harus mengalahkan, kalau bangun pagi itu, susahnya minta ampun. Kita harus mengalahkan yang namanya egois, keegoisan kita. Ketika disuruh mungkin oleh adik tingkat, kadang-kala kita tersinggung, kita marah.
Kita sedang mengalahkan kemanusiaan kita. Ya. Ketika kita di ruang makan, yang kita lihat ya, hanya tahu dan tempe misalnya. Ya. Dia lupa, kan kita makan daging juga kan. Ya. Makanya ketika saudara makan tahu tempe, berdoalah. Seperti Tuhan memberkati roti dan ikan, demikian tahu dan tempe itu menjadi kekuatan. Amin saudara. Anggaplah itu daging babi saudara. Ya. Saudara tinggal makan pasti dengan lahap. Ya. Karena semua kan tergantung di mindset kita. Jadi saudara, ketaatan itu harus saudara lakukan. Jadi saudara, maka kenalilah panggilan kita. Saudara ada di sini, percayalah Tuhan sudah memilih memanggil saudara. Amin. Bilang kiri kananmu, itu panggilanmu. Ya. Ketika saudara tahu, saudara fokus kepada panggilan. Ya. Lalu saudara ikuti apa yang Tuhan mau. 4 tahun itu waktu yang singkat. Jalani kerja, bikin tugas, berdoa, melayani Tuhan. Saudara jalani. Maka waktu berjalan dengan cepat. Kalau saudara bersungut-sungut saudara, nunggu siangnya itu lamanya minta ampun. Sudah tidur putar sini putar sana nggak bisa tidur. Ya. Jadi ketika orang kasih bangun sudah tersinggung karena nggak bisa tidur. Ya, tapi kalau sudah lakukan semua, waktunya berjalan cepat. Ya. Kalau tanya kepada Joni, tanya kepada Yunus, udah mau wisuda, nggak terasa. Kan? Nanti mereka bimbingan, bikin skripsi dan sebagainya, saudara. Lama-lama udah mau, waktunya sudah bulan Juni untuk mereka siap-siap wisuda. Waktu berjalan cepat. Tapi kalau bersungut-sungut ke bangsa Israel, putar-putar 40 tahun nggak selesai-selesai. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, akhir kata saudara, mari kita sebagai mahasiswa, mari kita fokus kepada Tuhan akan panggilan kita. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kita, ikutlah Tuhan, percaya Tuhan tidak pernah melupakan dan lalai menepati janjinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita angkat pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Tuhan. Biarlah waktu yang singkat, kita sedikit mengintrospeksi diri kita. Apakah hari ini kita masih mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengikut Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan dengar-dengaran. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita adalah orang-orang yang taat. Ya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu
Saudara yang dikasihi Tuhan, para dosen staf, seluruh mahasiswa. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Kita memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Kita juga bisa memasuki tahun akademik yang baru di semester genap ini. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita mengintrospeksi diri kita, menyelidiki hati kita. Apakah kita tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ketika kita melangkah di tempat ini, mungkin kita dengan hati yang menggebu-gebu, dengan roh yang menyala-nyala. Tetapi ketika kita ada di tempat ini untuk sekian waktu, mungkin ada sesuatu yang berkurang. Kita mungkin seperti Petrus yang kembali meninggalkan. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia mencari kita, Dia memanggil kita kembali. Dan Dia rindu. Biarlah pertanyaan Yesus tetap terngiang-ngiang di dalam pikiran, di dalam telinga kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau mengembalikan fokus panggilan kita. Ikutlah Kristus. Tuhan bentuk kita di tempat ini karena Tuhan punya tempat, punya maksud dan tujuan. Kita ditempatkan untuk dipakai menjadi alatnya yang luar biasa. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini meneguhkan iman setiap kami akan panggilan kami. Kembali kami fokus akan panggilan kami. Kami melupakan apa yang di belakang kami. Kami meninggalkan apa yang di belakang kami. Kami move on dalam hidup kami. Kami mau menggapai cita-cita kami, menggapai panggilan kami di hadapan kami. Bahkan kami berlari-lari pada tujuan yang telah Tuhan tentukan dalam hidup kami. Berkati dan sertai perjalanan hidup kami. Dan genapi setiap rencanamu, janjimu, ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan semua berkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya dan berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita persiapkan persembahan kita mau berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Bapa, kami akan memberkati pekerjaan Tuhan dalam ibadah chapel ini Tuhan. Kau berkati setiap tangan yang memberi, gantikan berlipat kali ganda sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Kembali mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan,
bangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya akan serahkan kepada bidang akademik. Cek. Ya, shalom bagi kita semua. Ya, puji Tuhan. Dari bidang akademik, kita semua mengucap syukur untuk semester lalu yang sudah kita lewati. Dan secara khusus dari bidang akademik menyampaikan bahwa jumlah seluruh mahasiswa STT Mawar Saron Lampung tahun akademik 2025 sampai 2026 berjumlah sampai saat ini 74 orang. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Kemudian untuk semester 2 itu ada 14 orang. Semester 4 ada 28 orang. Dan semester 6 ada 14 orang. Dan semester 8 ada 18 orang. Jadi puji Tuhan semua mahasiswa 74 orang. Dan saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama daftar prestasi mahasiswa yang telah dicapai. Secara khusus saya akan bacakan dalam semester genap tahun akademik yang telah lalu, yaitu di tahun akademik 2024-2025. Secara khusus untuk semester 6, bagi nama-nama mahasiswa yang akan saya bacakan, dipersilakan mengambil tempat di depan, yaitu pertama yang meraih peringkat 1 di semester 6 tahun akademik 2024-2025 yaitu Saudara Joni. Silakan boleh maju ke depan. Kemudian Saudara Dida. Saudara Dida? Tidak ada ya? Oke. Saudara Joni dengan IP semesternya itu 4,00. Ya, suatu pencapaian yang luar biasa dan kita syukurin kepada Tuhan. Dan di peringkat kedua tadi Dida Haikati dengan IPS-nya 3,95. Diwakilkan, minta tolong Senat bisa diwakilkan untuk Saudara Dida. Kemudian yang meraih peringkat 3 untuk semester 6 tahun akademik 2024-2025 adalah Rivaldo Mateis Nendisa dengan IPS-nya 3,95. Minta tolong diwakilkan juga karena satu dan lain hal tidak bisa hadir saat ini. Minta tolong Senat 2 orang untuk mewakilkan. Ya, untuk memberikan apresiasi atas keberhasilan saudara-saudara kita ini, kita bersyukur tetap maju di dalam prestasi di semester ini juga. Kami meminta kesediaan Bapak Ketua STT Mawar Saron, Bapak Rudi, untuk menyampaikan sertifikat dan ada bingkisan yang disediakan dari bidang akademik. Ya, Saudara Joni dengan IPS 4,00. Selamat untuk Joni yang mewakili Saudara Dida dengan IPS-nya 3,95. Selamat. Dan peringkat 3 ada Rivaldo Mateis Nendisa dengan IPS 3,95. Selamat. Oke, dipersilakan duduk. Kemudian kita akan masuk
untuk membacakan daftar prestasi mahasiswa di semester ganjil yang sudah kita lewati tahun lalu itu, yaitu tahun akademik 2025-2026. Siap-siap untuk semester 1, dipersilakan bagi mahasiswa yang akan saya sebutkan namanya, silakan mengambil tempat di depan. Semester 1 untuk peringkat 1 diraih oleh Saudara Faith George. Silakan dengan IPS-nya 3,83. Kemudian di peringkat 2 ada Saudara Alfa Gamaliel Sihombing dengan IPS 3,67. Dipersilakan maju ke depan. Dan terakhir peringkat 3 yaitu Saudara Roberto Charles Pajamang dengan IPS 3,65. Selamat bagi mahasiswa di semester 1 yang meraih prestasi akademik terbaik di tahun akademik 2025-2026. Kami meminta kesediaan Bapak Tobing, Buket 3 Kemahasiswaan untuk menyampaikan sertifikat dan juga bingkisan. Ya, selamat bagi Faith dengan IPS 3,83. Ya, kemudian Alfa Gamaliel Sihombing dengan IPS 3,67 di peringkat yang kedua. Selamat. Dan peringkat 3 Roberto Charles Pajamang dengan IPS 3,65. Oke, selamat bagi saudara-saudara kita dan prestasi terus ditingkatkan dan dipertahankan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan untuk semester 3 tahun akademik 2025-2026 di semester ganjil yang meraih prestasi terbaik yaitu untuk peringkat 1 Arjuanto Adu dengan IPS 3,96. Silakan. Untuk peringkat 2 ada Saudara Yosep Vicky Bria dengan IPS 3,91. Dan di peringkat 3 memiliki IPS yang sama yaitu Julius Mako dengan IPS 3,91. Ya, nilainya sama ya. Kemudian kami meminta Ibu Waket 2, Ibu Febrianti untuk menyampaikan sertifikat dan bingkisan. Ya, di peringkat 1 ada Saudara Arjuanto Adu dengan IPS-nya 3,96. Selamat atas prestasi akademiknya. Kemudian ada Saudara Yosep Vicky Bria dengan IPS 3,91. Selamat untuk prestasi akademiknya di semester lalu. Dan di peringkat 3 ada Saudara Julius Mako dengan IPS 3,91. Oke, selamat dan terus ditingkatkan prestasi akademiknya. Terima kasih. Kemudian untuk semester 5 tahun akademik 2025-2026 semester ganjil, mahasiswa yang berprestasi di peringkat 1 ada Saudara Domingus Ali dengan IPS 3,85. Dan di peringkat 2 ada Saudara Sandro Samuel Lami dengan IPS 3,77. Peringkat 3 Saudara Versal Kinova Rivaldo dengan IPS yang sama yaitu 3,77. Dipersilakan untuk mengambil tempat Saudara Versal. Ya. Kami
Kami meminta kesediaan Bapak Nadeak untuk menyampaikan sertifikat dan juga bingkisan dari akademik. Selamat untuk Saudara Domingus dengan IPS 3,85. Peringkat kedua ada Saudara Sandro Samuel Lami dengan IPS 3,77. Dan di peringkat 3 ada Saudara Versal Kinova Rivaldo dengan IPS 3,77. Ya, selamat atas prestasi akademiknya, terus ditingkatkan. Dan terakhir untuk semester 7, yang meraih peringkat 1 adalah Saudara Rivaldo Mateis Nendisa dengan IPS 4,00. Diwakilkan. Ya, dipersilakan salah seorang senat diwakilkan. Kemudian peringkat 2 ada Saudara Joni dengan IPS 4,00. Dan peringkat 3 ada Saudara Yonatan Nathanael dengan IPS 4,00. Ya, kami minta sekali lagi kesediaan Bapak Ketua STT Mawar Saron Lampung untuk menyampaikan sertifikat dan bingkisan kepada saudara-saudara kita. Ya, silakan satu orang mewakili Rivaldo. Ya, selamat untuk Joni dengan IPS 4,00. Yang mewakili Saudara Valdo dengan IPS 4,00. Dan terakhir Saudara Yonatan Nathanael dengan IPS 4,00. Ya, selamat atas prestasi akademiknya. Dan bagi teman-teman semua dari semester 2 sampai semester 8, biarlah di semester ini juga kita terus akan bersama-sama berprestasi dan bisa meraih juga prestasi akademik seperti teman-teman kita yang sudah dibacakan tadi namanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ketua STT Mawar Saron Lampung. Shalom. Shalom. Tabik pun. Kita orang Lampung mesti kata sambutan dimulai tabik pun. Nah, sudah kasih oleh Tuhan, pertama-tama saya berterima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita sudah memasuki tahun akademik yang baru, semester genap, tahun 2025, tahun 2026, ya. Dan saya rindukan supaya kita di tahun yang baru ini kita jadikan semester ini semester yang menyenangkan. Amin. Semester yang penuh sukacita, ya. Jadi jangan ada beban, jangan ada pertikaian, jangan ada kesusahan, ya semuanya sukacita. Pokoknya kita senang-senang lah, sampai puncaknya senang-senang pada wisuda, ya. Kita bakar babi panggang gitu ya, bakar batu atau apa gitu ya. Kita nikmati semester ini dengan penuh sukacita, ya. Yang kedua tentu saya berterima kasih untuk para dosen, staf ya, yang sudah satu semester berjelalah seperti yang saya katakan tadi sudah memberi diri ada di tempat ini ya. STT ini serasa kota di dalam desa, panas tetapi adem di dalam gitu ya. Tapi kita bersyukur semua dedikasi yang sudah diberi untuk jalannya STT ini ya. Mungkin ada kekurangan di hadapan mahasiswa ya. Tapi biarlah semua itu bisa dimaafkan oleh seluruh mahasiswa. Amin.
Ya, kalau ada sedikit gesekan demi gesekan, ya jadikanlah itu semua bagian dari pembentukan. Karena Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, kita bersyukur untuk semua pengabdian para dosen staf yang sudah dilakukan, sehingga STT ini bisa tetap berjalan dengan luar biasa. Tentu juga kami berterima kasih ya buat Yayasan Mawar Saron Jakarta dengan Pak Pendeta Yohanes Nahuai MTH sebagai Ketua Yayasan sekaligus Gembala Sidang GB Marson Jakarta yang sampai hari ini mensupport kita. Ya. Mereka yang mensupport semua dana, makanya kita sampai hari ini pun masih dikatakan gratis ya, free. Karena semuanya ditanggung pembiayaan dari mereka. Hanya hal-hal yang sifatnya pribadi, ya sabun dan sebagainya itu ditanggung oleh pribadi masing-masing. Ya, begitu juga dengan yang akan diwisuda, hal-hal yang sifatnya demi kepentingan pribadi itu ditanggung pribadi. Ya, saya kira itu sudah jelas ya. Tapi hal yang lain operasional ya, dan saya bersyukur selama saya di tempat ini ya, kecuali ketika zaman Covid, tapi waktu Covid pun kita masih bisa menikmati berkat Tuhan ya. Kita masih bisa makan minum ya. Soal model apa menunya, yang penting perut kenyang. Amin saudara. Ya. Ketika perut kenyang, otaknya bagus, bersih gitu ya. Kalau lapar bisa gejolak gitu ya. Tapi semuanya berjalan dengan baik ya, semua tanaman peternakan, perikanan kita bisa nikmati ya. Yang tidak makan lele kan masih ada tahu ya. Yang tidak bisa makan tempe masih ada tahu ya. Tapi artinya semuanya tersedia sehingga kita tetap fokus belajar di tempat ini ya. Saya juga tentu bersyukur, terima kasih ya. Karena kegiatan kita ini tidak lepas ya tentu dari mahasiswa ya. Besarnya kata Amsal, besarnya raja karena rakyatnya. Ya, apa artinya raja kalau rakyatnya tidak ada? Apa artinya STT kalau nggak ada mahasiswanya? Kalau sampai hari ini mahasiswa tetap 70-an, 74 ya, masih banyak dibandingkan dengan STT yang lain. Ya, orang bilang, Pak, wah luar biasa Mawar Saron ya, mahasiswanya banyak ya. Saya bilang puji Tuhan, itu baru satu prodi. Ya, sedangkan mereka ada STT satu prodi saja, 3 prodi aja paling hanya 30-40 orang. Jadi satu prodi bisa cuma 10 ya. Lalu ada yang kelasnya cuma 4 orang, 3 orang ya. Tapi kita bersyukur kita ini walaupun satu prodi mahasiswa tetap banyak ya. Makanya di dalam penerimaan mahasiswa baru ya, kami berharap seluruh mahasiswa bisa mempromosikan STT ini ya. Apa yang saudara katakan itulah iklan yang terbaik ya, apalagi yang sudah mau lulus kan ya. Jadi ketika kamu lulus mau wisuda terus kalau saudara bilang STT-nya jelek ya jadahi jelek lah STT. Tetapi kalau kita katakan inilah tempat yang terbaik, 4 tahun kita nikmati, kita menjadi tempat yang luar biasa, tempat yang menyenangkan, tempat kita dibentuk proses dengan begitu banyak kenangan. Walaupun ada duka, tapi percaya lebih banyak sukanya daripada duka. Amin saudara. Ya, lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Jadi mari kita di semester yang baru ini kita kembali bersemangat, kita kembali mengatur ulang panggilan kita, kembali kita mempersiapkan hidup kita. Karena di tahun yang baru ini, di semester yang baru ini pasti Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa. Ya, STT Mawar Saron Lampung ada karena Tuhan yang memulai. Kalau Tuhan yang memulai, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tetapi ketika kita diberkati Tuhan, sudah selayaknya kita bersyukur dan kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan seluruh mahasiswa, pada hari ini tanggal 11 Februari 2026, saya sebagai Ketua STT Mawar Saron Lampung, saya membuka semester yang baru, semester genap, tahun akademik 2025, tahun 2026 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri.
Kita angkat pujian kami memuji kebesaran. Nanti Bapak Topeng supaya paket 3 akan menutup dengan doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Allah yang selalu hadir menyertai kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Sehingga saat ini Tuhan, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu, berdoa, bahkan dengan firman Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami bisa menjalani hari demi hari dan melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya di semester yang baru ini Tuhan, Engkau terus Tuhan perbaharui selalu Tuhan setiap hati kami, karena Roh Kudus yang memimpin kami. Jadikanlah sesuatu ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi mengingatkan kami supaya kami benar-benar Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami dan menjadi berkat di sekeliling kami, di masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Allah telah diberikan kepada kita melalui anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menebus dosa kita, memberkati segala kegiatanmu yang baik, baik pekerjaanmu, baik studimu, baik kesehatanmu, baik keluargamu, serta seluruh berkat surgawi turun atasmu, dan melalui persekutuan yang maha daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita saat teduh sejenak.